Shalom semua warga kerajaan yang berkemenangan dalam Kristus, di overcomer atas dunia ini. Dan dalam firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 26 sampai dengan 28. Barang siapa overcome, menang. Dan melakukan pekerjaanku sampai tuntas, sampai kesudahnya. Kepadanya karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Reign with him. Who endure suffering will reign with Jesus. Dan ia akan memerintah mereka. Ia di sini bukan Kristus. Ianya kecil. Anda dan saya. Memerintah dengan apa? Tongkat besi. Authority, full authority. Mereka yang melawan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Kenapa? Kristus endure to the end. Ya. Dan kepadanya karuniakan bintang timur. Saya percaya itu adalah hadirat Tuhan sendiri ya. Nah, saudara yang kasih bintang fajar tuh berbicara itu. Dan firman Tuhan menjelaskan. Kalau kita endure to the end. Tidak ada yaitu murid Kristus. Yang ya meninggal baik-baiklah di ranjang. Ya, kecuali Rasul Yohanes. Tapi sempat mengalami yaitu digoreng hidup-hidup. Rupanya zaman dulu juga ada minyak goreng ya. Nah satu hari ada seorang teman saya mencari nama buat anaknya. Dia bilang, Arifin, aku suka nama Peter. Dan saya beri nama anak saya Peter. Tetapi karena dia tidak terlalu mendalam firman Tuhan. Dia berkata pakai bahasa Surabaya. Tiba mati nih gak enak katanya. Ternyata kematiannya tidak enak. Disalib terbalik lagi. Lalu saudaraku, apa yang terjadi? Dia cari semua muridnya Yesus. Ada yang ditombak, ada ditarik oleh kuda, ada yang dirajam batu, dilemparkan dari hubungan bait Allah. Akhirnya ditelepon saya. Saya sudah nemu nama yang aman. Anakmu dikasih nama siapa? James. James itu Yakobus yang dipancung oleh Herodes. Waduh, sudah kadung katanya. Didaftarkan ya di catatan sipil. Saudara, jangan percaya kalau kamu ikut Tuhan. Everything gonna be alright. Semuanya akan terbuka. Goodness and favor only. Tuhan memperingatkan. Kenapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Supaya punya boldness. Memberitakan firman. Belakangan ini dengan alasan toleransi. Orang tidak lagi bersaksi tentang nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saya ingatkan. Barang siapa malu mengaku aku dan akan firmanku. Aku pun akan malu mengaku dia. Di hadapan Bapa. Dan di hadapan para malaikat kudus. Karena itu, if we deny him, he will also deny us. Kita lihat dalam kehidupan yang murid-murid Kristus ya. Yang deny dia adalah Peter. Tapi kemudian Tuhan memulihkan keadaan dia. Dan saya percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus, kita berani menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Akan tiba waktunya dan sudah tiba. Anti Yahudi dan anti Kristen itu luar biasa. Di Indonesia sangat jelas kan? Sangat jelas saudara. Cuma penganiayaan lebih jauh, baru ancaman, baru yaitu dipersulit. Tetapi mari kita minta dipenuhi Roh Kudus. Supaya kita tetap seperti para murid-murid gereja mula-mula. Memberitakan firman Tuhan dengan berani. The spirit of boldness adalah the spirit of the lion of the tribe of Judah. Singa dari sungai Yehuda. Dari suku Yehuda. Biarlah singa itu mengaum kembali. Dan berkata, Jesus is Lord. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi menjelang siang Jemaat Roh. Halo semuanya, apa kabarnya semua? Luar biasa, mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada awal minggu ini. Kita percaya hari Minggu adalah hari pertama di dalam satu minggu. Dan kita mau dedikasikan hari pertama di minggu kita ini untuk Tuhan kita. Kita mau puji, kita mau sembah namanya. Mari kita sorakan haleluya bersama dia. Kau angkat
Selamat pagi semua. Bagaimana kabar Anda semua? Luar biasa. Anda dipersilakan duduk sebentar. Kita akan melanjutkan puji-pujian dan penyembahan kita sebentar lagi. Tapi perkenalkan kalau ada yang baru pertama kali hadir di sini, nama saya Rosid. Saya dipercayakan oleh para pemimpin dari Gereja Rock untuk menjadi gembala dari Gereja Rock yang ada di kota Philadelphia ini. Jadi saya ingin mengucapkan kepada setiap Anda yang baru pertama kali hadir untuk Anda yang menyaksikan online dan ibadah secara online, selamat beribadah dan selamat datang, welcome if this is your first time. Saya cuma mau kasih tahu saudara, hari ini kita dilayani oleh Nana dan juga Ella dan juga ada Josh saudara yang sebenarnya dia berjemaat di gereja lain tapi dia bersedia untuk membantu gereja kita dalam pelayanan musik ini mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali saudara. Jadi kita sangat menghargai Josh ada di sini bersama dengan Wow, this is really awesome. I can say this, Cindy, and he's here with his wife, Cindy, istrinya di belakang, saudara. Karena saya kenal Josh sudah sangat lama dari sejak dia remaja, jadi hari ini untuk memperkenalkan dia dan berkata bersama dengan istrinya sesuatu yang penuh dengan sukacita buat saya. Saya hanya ingin mengingatkan kepada Anda, minggu depan kita akan ada ibadah Happy Father's Day, saudara. Jadi untuk para ayah, Anda akan mendapatkan bingkisan yang spesial dari gereja kita. Apa itu? Nanti surprise, saudara, minggu depan. Jadi ajak teman-teman Anda. Kita sekali lagi punya hadiah untuk para ayah di tempat ini. Lalu pada Juli tanggal 4, itu jatuhnya hari Senin, July 4 adalah hari besar di sini. Hari Minggunya saudara kita akan mengadakan online service only. Saya tahu Anda adalah para pekerja di sini, kadang-kadang kalau ada long weekend Anda ingin berjalan-jalan dan juga menikmati hari libur Anda. Jadi Anda masih bisa beribadah dimanapun Anda berada. Jadi kita akan mengadakan online service only pada Juli 3, jadi sekitar 2 atau 3 minggu lagi ya saudara. Jadi catat itu jangan lupa, tapi tentu saja Anda bisa follow, Anda bisa like, Anda bisa subscribe social media kita supaya Anda bisa mendapatkan pengumuman-pengumuman yang paling up to date. Jadi itu aja pengumuman kita hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita di sini nggak menjalankan persembahan, tapi ketika Anda keluar dari pintu, Anda akan melihat ada kotak. Di situ Anda bisa memberikan persembahan Anda, atau buat kebanyakan dari Anda memberikan persembahan secara online karena sangat lebih mudah dan lebih praktis, saudara. Di depan sana juga ada brosur-brosur di mana Anda bisa set up persembahan Anda secara online. Anda bisa memberikan melalui aplikasi, apps, atau SMS dan sebagainya, saudara. Yuk, saya ingin mengajak Anda semua untuk berdoa. Kita akan mendedikasikan ibadah kita hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari yang luar biasa ini. Kami persembahkan ibadah kami Tuhan hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami masih bisa punya kesempatan pada hari ini untuk berkumpul sebagai gereja-Mu Tuhan. Di mana kami bisa bernyanyi, kami bisa bersorak-sorai untuk merayakan setiap kebaikan yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat dan semua yang sudah bermurah hati yang mendukung pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Tuhan berikan kami hikmat sebagai gereja-Mu ya Tuhan, untuk mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan dan apa yang sudah jemaat setempat percayakan untuk kami Tuhan. Biar kami selalu menjadi berkat bagi neighborhood, bagi lingkungan sekeliling kami dan komunitas di sekeliling kami dan juga kota kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi kami dedikasikan ibadah kami. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Saudara, mari kita mau ambil waktu di pagi hari ini, kita mau dedikasikan untuk menyembah Tuhan kita. Kita mau naikkan puji-pujian dari hati kita. Kita mau fokuskan pikiran kita, gak peduli apa masalah kita, apa yang terjadi di dunia ini. Banyak sekali bencana-bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Kita mau bawa juga sebagai beban kita. Apa yang terjadi di bangsa ini maupun di Indonesia ataupun di Amerika, kita mau bawa ke dalam doa kita. Kita mau coba belajar untuk menjadi selfless, gak cuma memikirkan apa yang bisa Tuhan berikan kepada saya, tetapi kita mau jadi berkat buat komunitas kita juga. Kita percaya Tuhan bisa memulihkan keadaan
kota kita, keadaan negara kita. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Janji-Mu masih nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau hidup, Allah yang hidup, yang mengalahkan maut. Janji-janji-Mu kami mau pegang Tuhan. Kami mau percaya, taruh kepercayaan kami kepadamu Yesus. Sungguh besar setiamu Tuhan. Kau Allah yang selalu mengerti keadaan kami. Saat kami gak bisa menceritakan keluh kesah kami kepada orang lain, Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami. Terima kasih, Engkau sudah begitu setia dalam hidup kami Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi
Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Pada hari ini sekali lagi kami mau deklarasikan kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan kehidupan kami. Kami berserah tidak mau setengah-setengah, kami berserah tidak hanya sebagian, tapi kami berserah sepenuhnya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan setiap kami, bukan kehendak kami ya Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang mempunyai kebiasaan untuk selalu mengandalkan kekuatan kami sendiri, di hari inilah kami akan mengubah kebiasaan kami, di mana kami ingin bersandar sepenuhnya. Kami ingin mengandalkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hari ini. Sekali lagi kalau kami masih boleh bangun pagi hari ini dan mempunyai nafas hidup yang baru, ingatkan kami semua bahwa kehidupan ini adalah karunia dan anugerah dari Engkau ya Tuhan. Biarlah kami menghidupi kehidupan kami sedemikian rupa, sehingga kami selalu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, pada saat ini Engkau persiapkan hati, pikiran, dan kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami yang ada di sini ya Tuhan, melalui hamba-Mu. Kami percaya benih firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini akan jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur, dan akan berakar sehingga bisa bertumbuh dan berbuah. Sehingga buah kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sementara firman-Mu diberitakan, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami di sini yang kehilangan pengharapan dan kehilangan semangat hidup, di dalam nama Tuhan Yesus sekarang juga Tuhan berikan semangat hidup yang baru dan pengharapan yang baru. Kalau ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit baik secara fisik maupun secara emosional, hari ini juga, sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan. Kalau ada di antara kami Tuhan yang masih terbelenggu dengan kebiasaan dosa, saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kemerdekaan yang sejati. Terima kasih sekali lagi berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Dan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah naikkan permohonan doa kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Anda dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi izinkan saya menyapa setiap Anda dan juga setiap Anda yang beribadah secara online. Selamat pagi menjelang siang. Bapak Ibu, di tengah-tengah kita ada seorang tamu yang spesial. Sebenarnya bukan tamu sih, karena beliau juga adalah bagian dari keluarga Rock yang ada di Bandung, saudara. Di bawah kepemimpinan Pastor Bob Foster, benar ya Pak ya. Uniknya saudara, Pastor Bob Foster itu waktu kita pertama kali pindah ke gedung ini, mungkin beberapa dari Anda masih ingat dari gereja yang ada di sana, terus kita pindah ke gedung ini, beliau adalah orang yang pertama kali berkhotbah di tempat ini, saudara. Waktu tempat kita belum set up, TV masih, kabel masih berantakan dan sebagainya, saudara. Nah, tanpa panjang lebar, saudara, kita ada pendeta insinyur Batara Sihombing bersama dengan Ibu ada di tengah-tengah kita. Beliau dipakai secara luar biasa. Saya melihat CV-nya saudara di bidang kesenian, terutama di bidang praise and worship. Jadi tanpa panjang lebar, bolehkah kita memberikan sambutan yang meriah sekali lagi untuk Bapak Batara Sihombing. Dipersilakan Pak. Terima kasih untuk gembala di tempat ini, Pak Rosid, dan juga semua staf penggembalaan. Salam tentunya dari Bandung. Saudara kalau ke Indonesia, di Bandung itu di Jalan Braga. Biasanya Jalan Braga terkenal lah di Bandung. Saya Sihombing, istri saya Esther Kusumara, dari wajahnya tentu dia bukan orang Batak, kue ininya, famnya ya kue. Jadi
Saya memang pelayanan saya ini perkenalan dulu karena kan baru ketemu ya. Saya memang punya tim namanya Celebration of Praise. Nah, Celebration of Praise ini dulu tahun 91 yang merilis album Indonesia Penuh Kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Itu kaset sebetulnya kaset waktu itu ya, beredar pertama di Amerika. Karena tahun 91 waktu itu pembimbing kami almarhum Evangelis Damaris ke Amerika tahun 91 dan dia membawa 200 kaset. Waktu itu belum jadi albumnya, jadi hanya di label pakai plastik dan dibawa ke sini. Dan album itu memang booming, memberkati ke banyak negara di Indonesia juga. Ceritanya panjang, namun tahun 95 waktu kami konser di Jerman 3 hari berturut-turut, 50 tahun Indonesia Merdeka, di situ Tuhan bawa kami mulai menyanyikan lagu-lagu etnik. Nah, dari lagu-lagu etnik ini kami keliling ke berbagai negara, ke Belanda, ke Cekoslowakia, Melbourne. Waktu Olimpiade Sydney kami bawa 62 orang ke sana. Kemudian ke Korea, ke Shenyang, dan dari tahun 2004 sampai sebelum COVID kami tiap tahun diundang sama Singapore Tourism Board nyanyi di Singapura. Tapi kami juga melayani ke berbagai daerah di Indonesia, di pedalaman-pedalaman. Nah, kehormatan juga bagi kami beberapa tahun yang lalu diundang nyanyi di depan Presiden Jokowi. Nah, saya mau putarkan dulu videonya, silakan. Itu hanya klipsnya. Jadi pada waktu kami nyanyi di sana di gedung DPR MPR, itu Presiden Jokowi datang jam 9 pagi, tapi kami jam 5 pagi sudah harus ready, sudah harus siap. Jadi jam 3 subuh kami nyampe di gedung DPR MPR, dan tentunya dari jam 3 sampai jam 5 nggak ada waktu lagi untuk istirahat. Padahal Kamis malamnya kami juga masih pelayanan di Bandung. Saya melihat setiap anak-anak yang nyanyi pada waktu itu tidak ada sedikit pun merasa capek karena mau nyanyi di depan presiden. Saya dalam hati merasa kita hari Minggu bukan di depan presiden nyanyi, di hadapan Raja segala Raja. Amin. Saya mendorong anak-anak yang saya bimbing, kalau kita bisa nyanyi di depan presiden gak ada rasa capek, tentunya di depan Tuhan kita jauh lebih lagi. Mau apapun kita ingin memberi yang terbaik. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, bagi saya kalau kita lagi penyembahan di gereja seperti tadi, bagi saya itulah saat yang paling indah di bawah kolong langit ini. Tidak ada waktu yang paling indah. Karena kita nyanyi di rumah Tuhan. Nanti kita sekali waktu akan pulang ke rumah Bapa di surga. Enggak ada kan yang enggak pulang kan? Kita semua pulang. Tapi sekarang kita bisa nyanyi dengan penuh berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan cinta kasih Tuhan. Nah, karena saya suka nyanyi, rasanya baik kalau saya nyanyi dulu ya. Saya mau persembahkan dedikasi bagi kita semua dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Thank you Jesus, ini lagu di medley. Silakan -1.
Lord Jesus, I'm so thankful for your grace abounds to me. Because of your grace, I'm here. Because of your love, Lord Jesus, I'm so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Great is thy faithfulness. Masih lanjut. Dia ketengahin aja, ketengahin. Nah. Di fase. Hah? Oke, kalau gitu saya lanjut aja. Masih bisa? Di lewat bisa? Dia harus dari awal atau gimana? Oke, ya udah nggak apa-apa. Nah, saya lanjut aja, masuk ke ini saya ya, materi saya. Strong in spirit, oke ya. Nggak apa-apa, next time masih ada waktu. Strong in spirit, oke, sudah bisa, oke. Lukas 1 ayat 80, ya. Lukas 1 ayat 80 di sana berkata, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. And the child grew and became strong in spirit, and he lived in the desert until he appeared publicly to Israel. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini berkata tentang Yohanes Pembaptis, bahwa Yohanes Pembaptis ini bertambah besar, tapi bukan hanya tubuhnya, tetapi rohnya juga semakin kuat. Ya. Jadi ternyata manusia kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh, jiwa, dan roh ini bukan hanya tubuhnya semakin besar, tapi jiwanya juga, pengetahuannya juga. Ya, waktu kecil kita nggak tahu apa-apa, ya, baca nggak bisa, segala nggak bisa, tapi jiwa, pengetahuan apa semua semakin besar, semakin bertambah dewasa. Tapi bukan hanya itu, mestinya rohnya pun, spiritnya tuh harus semakin bertambah besar, semakin kuat rohnya. Nah, tadi apa yang Bapak Gembala sampaikan juga tadi worship leader mengingatkan kita bagaimana kita ini jangan mengandalkan hanya kekuatan kita, tapi kita harus juga ingat bahwa ada Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan di mana tempat perlindungan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya, saya punya teman pendeta di Australia. Dia bilang seperti ini, ya, di zaman modern ini kadangkala kita lupa bahwa kita ini kadang-kadang mengandalkan teknologi yang sudah ada, gitu ya.
Nah, misalnya, saya pun kadang-kadang merasa seperti itu. Kalau saya sakit pusing, yang pertama saya ingat itu Panadol, bukan Tuhan. Kan gitu ya. Dan di zaman teknologi yang seperti ini, apalagi saya tahu di Amerika ini insurance begitu canggih sekali ya, hebat sekali. Kadang-kadang kalau kita sakit yang kita ingat insurance duluan, rumah sakit duluan, bukan Tuhan. Itulah kenyataan yang kita hadapi ya, teknologi-teknologi ini. Ya, jadi kita harus jujur terhadap diri sendiri bahwa jangan lupa bahwa kita ini ada manusia roh ya. Di satu tempat kadang-kadang orang terlalu apa ya, rasanya enggak nyaman kalau dibilang roh-roh gitu ya. Padahal saya coba tanya sama mereka ya, siapa di sini anak setan? Enggak ada yang tunjuk tangan. Siapa di sini anak rohani? Tunjuk tangan semua. Anak rohani berarti ada kata roh di dalamnya. Anak rohani, berarti kita ini manusia roh. Sehingga kita harus juga menyadari bahwa roh kita juga harus semakin kuat. Kita harus semakin kuat berjalan bersama Tuhan di dalam pimpinan Tuhan. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah di dalam roh. Nah, sehingga kemudian apa dong kalau Yohanes Pembaptis sehingga dia bilang rohnya semakin kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, memang kita tidak melihat Yohanes Pembaptis ini menyembuhkan orang, tidak ditulis. Tapi Yohanes Pembaptis ini kalau nemplak dosa orang gak main-main saudara. Itu pemimpin-pemimpin agama dibilang di Alkitab. Hai kamu keturunan ular beludak, ya bertobatlah begitu saudara ya. Jadi luar biasa saudara ya. Nah di era yang zaman sekarang ini kadang-kadang kita heran gitu ya. Udah tahu ya Bapak Ibu ya, saya lihat iklan yang paling ngawur itu sebetulnya iklan rokok. Iklan itu kan membuat sebetulnya orang menjadi tertarik. Ya gitu kan. Oh, jual mie, asapnya keluar. Udangnya gede-gede gitu. Mie-nya enak gitu. Pas kita mau makan udangnya mana nih, cari-cari gitu saudara. Jadi iklan itu kan begitu saudara. Ya oke, memang harus begitu saudara ya. Tetapi rokok itu enggak begitu. Rokok ini berbahaya. Rokok ini bisa membuat paru-paru saudara gini. Saudara bisa kena kanker, bisa mati. Dibeli juga sama orang. Kan error ini saudara. Error. Nah dunia ini sekarang keadaannya seperti itu. Bagi saya aneh gitu, orang udah hidup nyaman ya, selebriti, orang yang sudah berhasil, kok mau gitu minum apa gitu ya, morfin lah apa semua, bagi saya nggak masuk di otak saya gitu saudara. Gimana nih, nanti kalau saudara bisa mati nih kalau minum nih, hidup saudara bisa sengsara, dibeli juga, kan aneh saudara kan dunia ini kan. Tapi artinya begini saudara, kami pernah menangani orang-orang yang kena narkoba, ada sekitar 40 orang di tempat kami ya, itu sangat crowded sekali, tapi ya bagaimana mereka harus ditampung saudara ya. Tidak semua mereka ini anak-anak berandalan, tidak semua. Ada dari orang-orang terhormat ya, ada dari anak-anak orang tua rohani yang ya melayani Tuhan ya. Kenapa? Itu sebabnya kita harus sadar bahwa dunia ini ya, makanya Alkitab bilang ya pada waktu akhir ini dunia akan lenyap. Artinya semua akan digoncang begitu semua ya. Dan kita pun di dalam Alkitab pada akhir zaman ini saudara, orang akan mati ketakutan. Bukan mati karena penyakitnya, tapi karena takutnya kan gitu saudara. Ya, coba di era COVID kemarin saudara, di awal-awal itu. Kita nggak tahu nih kapan mau berakhir. Saya bilang, saya dalam khotbah saya bilang udah tenanglah. Biarin itu diurus sama yang di laboratorium. Kita mikroskop juga nggak punya, ngapain pusing-pusing kan? Bagian kita berdoa saja sudah, biar mereka kerja di sana. Bagian kita berjalan ikutin ininya ya, peraturannya ya. Mau begini mau begitu ya kita ikutin aja lah, udah kita hadapi aja semuanya. Dan puji Tuhan kita sekarang udah lebih reda. Tapi kita melihat ini goncangan-goncangan terjadi. Tapi siapakah ya kita yang berjalan bersama Tuhan dalam pimpinan Roh Tuhan? Mari kita melihat pada bagian berikutnya. Ada manusia rohani yang dipakai Tuhan ya, di Yusuf namanya, Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Kita tahu di zaman now ya, mencari orang
pinter itu ya, kalau orang Surabaya bukan pinter, powinter, saking pinternya gitu ya, powinter. Gampang, gampang. Beritahu sama anak-anak kita, jangan sombong. Gampang nyanyi orang yang S1, S2, S3, gampang. Kumpulin aja nih sekarang. S1, lulusan ITB, UI, Gama, ITS, semua kumpulin. IP di atas 3,5, gampang. Tapi siapa yang punya EQ, emotional quotient bagus? Ternyata yang punya IQ bagus belum tentu EQ-nya bagus. Belum tentu punya kesabaran, belum tentu punya kelapangan hati, belum tentu punya kasih, belum tentu punya kejujuran. Di mana kita mendapatkan ijazah EQ? Saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, ijazah EQ didapat di gereja. Bagaimana Pak? Bisakah kita pilih pemimpin di sini? Bisakah kita pilih pemimpin anak muda di sini yang tukang curi, tukang bohong, tukang penipu? Bisakah? Oh no way. Bagi kita yang namanya melayani, Roma 12 ayat 6, 7, 8, melayani. Siapa yang menjadi mengajar, siapa yang menjadi ini. Itu kita sudah melewati Roma 12 ayat 1. Jangan menjadi serupa dengan dunia, persembahkanlah hidupmu. Jadi kalau kita melayani, kita sudah melewati masa-masa itu. Kita sudah bertobat, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi ijazahnya, ini hamba Tuhan yang ngomong. Ijazahnya itu saudara ada di rumah Tuhan. Karena di sini saudara akan bukan hanya lewat firman Tuhan, lewat penyembahan pujian kepada Tuhan, lewat hadirat Tuhan, saudara akan merasa ada sesuatu yang tidak beres di hati saudara. Nanti kita akan lihat dalam firman Tuhan ini. 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh, jiwa dan tubuh terpelihara sempurna. Ya, kita langsung saja supaya cepat. Di Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Saudara, kalau ini lampu kita matikan, ya, maka kalau ini saya punya lampu gini, ini maka saya akan tahu ini ada power ampli, ini ada speaker, ini ada keyboard. Ya. Roh manusia itu pelitanya Tuhan. Roh kita ini pelitanya Tuhan. Sehingga kita bisa tahu ini ada apa. Di dalam kegelapan hidup kita ini saudara, kalau ada yang tersembunyi, ini ada yang tersembunyi, akan terlihat. Ketika hadirat Tuhan begitu kuat di sini saudara, maka roh kita ini yang menyembah Tuhan yang adalah roh, maka dia akan menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Itu makanya tidak aneh di dalam KKR, belum juga ditantang, dia sudah merasa dia orang berdosa. Tahun 79 pada waktu saya mengikuti ibadah KKR di gereja. Waktu itu tidak boleh altar call maju ke depan, peraturannya begitu. Tapi saya di belakang, saya menangis. Saya merasakan satu kehangatan yang tiba-tiba melawat saya. Saya merasakan saya orang berdosa. Enggak pakai ditengking, saudara, enggak pakai diomen. Hadirat Allah, hati itu, roh itu menerangi sehingga saya sadar saya orang berdosa. Itu saya yakinnya saudara. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, di rumah Tuhan ini saudara, kalaupun masih ada orang yang penipu, orang berdosa, saya seyakin-yakinnya percaya hadirat Tuhan, pujian penyembahan kita akan menyadarkan dia. Karena roh Tuhan, karena roh kita, itu menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Amin saudara. Kita akan begitu. Saya sekolah, sepanjang saya sekolah saya ada peraturan tidak boleh nyontek, nggak ada. Tanda tangan MOU, nggak ada. Tapi kalau kita nyontek ini hati ini, ya dulu sebelum bertobat kalau nyontek hebat kalau bisa lolos, ketahuan. Tapi kalau anak Tuhan yang error ada juga ya, dia lagi nyontek dosen mendekat dalam nama Yesus, kacau dia, mau doa apa nih model kayak begini? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya pada waktu saya kuliah, saya belajar untuk tidak nyontek. Saya belajar.
Karena ini saudara, kita harus ngikut pimpinan Tuhan. Saya belajar. Sampai Tuhan, saya suka komunikasi sama Tuhan. Tuhan, supaya saya tidak nyontek gimana? Tuhan ngomong, kamu duduk dekat dosen. Oh iya Tuhan, gitu kan? Kamu duduk sebelah kanan. Ini Tuhan yang kasih tahu sama saya. Oh kenapa Tuhan? Iya kalau duduk sebelah kanan itu kan, kita kan kalau nulis miring gini, ya kan miring kan? Ini Tuhan yang kasih tahu nih miring. Kalau dia udah melirik-lirik mengganggu saudara, miringin lagi gini, jadi miring gini. Kebalik kan, mana bisa dia nyontek saudara. Tuhan bilang gitu. Tapi sekali waktu dosen saya kerjakan ya, anak-anak kerjakan ya, dia keluar. Kayak pasar lah itu, kelas. Wah nyontek sana, nyontek sini, kursi saya ditendang dari belakang. Saya tatap dia saudara. Saya bilang nyontek itu dosa. Saya bilang begitu saudara. Pas jam istirahat, kita minum teh, makan pisang goreng. Ini ada yang bilang, ini orang Kristen yang ngomong. Kalau ujian kayak gini semua menyontek katanya gitu. Ada anak satu, bukan orang Kristen. Dia bilang ada satu orang yang tidak nyontek. Dia sebut nama saya. Pulang kuliah saya dicegat sama yang orang Kristen itu. Jadi cegat bukan mau dipukul. Dia bilang begini, saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Bagaimana? Saya ajak dia persekutuan. Sampai saat ini dia menjadi hamba Tuhan. Istrinya juga hamba Tuhan, melayani Tuhan. Saya enggak pakai ngomong, saya enggak buka Alkitab, saya enggak pakai bimbing. Tapi hidup kita ini, manusia roh ini berbicara. Amin. Apa yang kita lakukan? Saya yakin-yakinnya saudara. Ini kalau kita ya dalam hadirat Tuhan pulang, masa muka kita murung? Ya enggak lah. Pergi ke gereja aja muka udah berseri-seri. Itu yang menjadi berita bagi dunia ini. Orang Kristen penuh sukacita. Amin. Berseri-seri mukanya. Saya waktu bawa rombongan ke Israel, saudara. Karena saya dalam waktu singkat harus bawa, saya nggak tahu siapa-siapa yang mau ikut. Saya baca ada yang namanya begini saudara, Roni Abdullah. Lalu saya kan kaget lah, ini mau ke Holy Land atau mau ke mana kan gitu. Kaget saya, di samping saya ternyata orangnya. Dia bilang, Bapak kaget ya? Iya Pak, nanti saya saksi ya. Saksinya sangat sederhana. Memang istri saya Kristen, tapi saya dari orang yang tidak akan mudah untuk percaya. Saudara, dia panjang kesaksiannya. Tapi dia bilang singkat, menurut saya itu sangat menyentuh hati saya. Pak, saya kepengen punya keluarga seperti orang Kristen. Pergi ke gereja, suami, istri, anak-anak, mukanya ceria, pakaian manis. Pak, saya pengen kayak gitu Pak. Dia ikut Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, kita datang ke gereja bukan cuma menu-menuhin waktu, bukan gak enak dilihat orang, tapi ini berita Injil bagi dunia. Amin. Berita Injil bagi dunia. Karena orang lihat. Kalau kita tidak menghormati ibadah kita, jangan harap orang akan menghormati kekristenan. Tapi kalau kita menghormati, orang akan menghormati. Kenapa mereka akan menjadi tanda tanya? Bapak saudara, mari kita lanjut. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ya. Saya dulu suka main sepak bola. Tapi kalau sampai sekarang saya main sepak bola, saudara saya bisa mati di lapangan saudara. Umur saya sekarang 30 lebih, karena saya kuliah tahun 79. Jadi saya 30 lebih umurnya, ya kan Bapak Ibu. Umur saya 63 sebentar lagi. 63. Tetapi kalau saya menyanyi, orang bertanya sampai umur berapa? Saya bukan mau jawab berdasarkan teori. Saya mau jawab Luciano Pavarotti sampai dia meninggal, suaranya itu di umur 70 tahun sekian, kualitas kelas dunia, bukan kelas RT. Luciano Pavarotti. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.
Saudara bisa bayangkan kalau kita punya paduan suara 20 orang, kualitas suara seperti saya, tembus itu. Tembus. Majesty, ini mic gak boleh dekat, pecah nanti. Saya harus jauhkan. Bapak Ibu Saudara, latihan secara rohani itu berguna dalam segala hal. Saya bisa melayani, saya bersyukur Bapak Ibu, saya bersyukur. Sejak mahasiswa saya melayani Tuhan. Sekarang umur saya 60. Kita harus jujur, ya, orang Jakarta beli kuburan, berarti dia tahu nanti mati, kan gitu saudara. Ya kan? Betul gak? Iyalah. Tahu dia mati, dia beli kuburan. Kita kan dulu kan tabu dong. Cuma beli kuburan. Ya ternyata beli kuburan. Berarti dia tahu nanti mati. Umur 20 masih jauh. Umur 40 di tengah. Saya umur 60, so dekat. Umur 80 di pinggir. Tapi kita bukan meninggal. Cuman dikubur. Kita akan masuk ke rumah Bapa di surga. Amin. Check out langsung ke rumah yang mulia. Waduh saudara. Saya cuma bayang-bayangkan ya. Kalau saya kan orang seni. Saya cuma bayang-bayangkan nanti di surga. Kita akan nyanyi dengan sebuah paduan suara. Dengan konduktornya George Frederick Handel. G.F. Handel. Beethoven. Saudara tahu George Frederick Handel? Banyak anak Tuhan gak tahu George Frederick Handel. Cita-cita tak tahu. George Frederick Handel itu yang ngarang lagu ini. Haleluya, 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 haleluya. Kan begitu saudara. Bayangkan George Frederick Handel yang konduktor. Gitu kan. Ketara, kamu apa? Tenor, belah sana, tenor, belah sana. Bass ini. Kita nyanyi, waduh saudara. Saya membayangkan itu saudara. Kita juga begitu. Enggak ada sakit penyakit, enggak ada semua nanti di rumah Bapa di surga penuh sukacita. Amin. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, di sini digambarkan seperti seekor anjing yang mencium tangan tuannya. Karena anjing ini memang ya, saya punya anjing di Bandung, husky. Saudara kalau saya udah gak pulang berapa hari itu, saya pulang itu, dia gitu saudara ya. Emang ayam bisa begitu, kita pulang gak berapa hari itu ayamnya, ya enggak lah, anjing. Kenapa? Anjing itu setia. Anjing itu kalau dia bandel saya pukul, gak pernah ngelawan. Dia malah saya timbul belas kasihan. Anjing. Nah dibilang di sini seperti anjing nih ya, bersujud menyembah, mencium. Pujian sama penyembahan itu beda. Pujian kalau kita mau memuji saudara kita yang ada di Indonesia, di Jakarta, di Surabaya bisa. Tapi mencium itu dekat saudara. Ini mencium nih. Itu mencium. Kalau saya mencium begini, kamu lagi cium siapa? Keponakan saya, istri saya. Loh istri kamu di mana? Ada di Indonesia. Kan error nih orang ini. Dia harus dekat. Penyembahan itu kita dekat dengan Tuhan. Sehingga roh kita ini merasakan hadirat Tuhan. Kita rasakan. Saudara pikir gimana tak bisa merasakan? Ini kita tutup mata, AC dimatiin. Tutup mata aja, AC dimatiin. Kita bisa rasa udara jadi panas? Demikian juga dengan Tuhan kita. Saya percepat ya, karena waktunya sudah dekat. sudah mepet. Nah, terakhir ini bagian-bagian begini. Waktu saya kuliah di ITB, dosen saya yang senior bilang begini. Dunia maju karena perang. Saya kaget nih, ilmu apa lagi nih saudara? Dunia maju karena perang. Jadi rupanya teknologi yang kita pegang ini, ya, GPS, ya, handphone, apa semua. Saya sampai sekarang masih terheran-heran nih ya. Di era sekarang ini kita nge-zoom gitu ngomong tuh kayak deket aja begitu saudara ya. Video call gitu kayak nggak ada delay gitu saudara. Makin cepat karena kita sudah masuk 5G. Nah teknologi ini karena perang. Jadi orang supaya bisa mengalahkan lawan itu teknologi dia dibikin lebih maju. Nah secara rohani dia bilang begini. Daud di Mazmur 144 ayat 1 bilang begini. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Yang menjadi tempat perlindungan dan
kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung yang menundukkan bangsa-bangsa bawah kuasaku. Jadi jari-jarinya ini semuanya Tuhan yang mengajar Daud untuk berperang. Di 1 Tawarik 14 ayat 13, kita nggak usah baca ya supaya cepat. Jadi di 1 Tawarik 14 ayat 13 ketika Daud melawan bangsa Filistin, dia bertanya kepada Tuhan, akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan bilang, maju, jangan dari belakang, buat gerakan lingkaran. Jadi strategi berperangnya pun Tuhan ajar. Nanti kalau sudah ada bunyi di atas pohon-pohon kertau, maka itu tanda Tuhan sudah mulai berperang. Kamu maju. Nah di sini kita belajar bagaimana kepekaan Daud kepada Tuhan. Dia mendengar. Apakah semenit lagi, apakah setengah jam lagi, apakah sejam lagi, atau 3 hari kemudian baru bunyi pohon-pohon kertau itu. Disinilah bagaimana Daud mesti menjaga intimasinya, satu hubungan yang tetap dekat dengan Tuhan. Dia terus dekat dengan Tuhan. Sampai dia bisa dengar dan kemudian dia maju berperang. Ini juga bagi kita. Ya, kita jangan lengah sedikit pun. Kita dengar bagaimana Tuhan menuntun kita. Dan kalau kita maju di dalam pertempuran, saudara, nanti saya akan putarkan videonya. Kita ada di posisi, saya di sini, musuh di sana. Silakan putar dulu videonya. Di sini Spartan melawan musuh yang ribuan orang. Mereka dilahirkan untuk bertempur. Mereka pasang kuda-kuda. 300 orang ini akan melawan puluhan ribu. Tidak ada kegentaran sedikit pun. Semua sudah siap. Semua sudah terlatih. Semua punya mental yang kuat. Iya, nanti nonton filmnya di rumah saja. Ini satu cuplikan mau menjelaskan bagi saudara bagaimana mereka ketika bertempur itu berhadapan-hadapan. Kalau kita melayani Tuhan, masuk di dalam pertempuran, ya kita ini di Efesus dibilang berperang bukan dengan darah dan daging. Kita ini mengalami pertempuran dengan dunia ini. Maka kita melihat tadi semua ambil posisi. Saya di sini, lawan di sana. Tidak ada yang di tengah. Oh, gue di tengah aja deh, gue di tengah. Gue gak ikut kiri, gak ikut kanan. Mati kita. Mati, gak bisa. Kita harus ambil posisi. Di mana? Bersama Tuhan kah? Atau bersama lawan? Itu makanya gereja bukan hanya ibadah hari Minggu. Tapi ada waktu-waktu tertentu kita punya fellowship. Ada komselnya. Supaya kita terus bersama-sama. Ketika kita lepas dari perkumpulan kita, maka kita akan dikejar, kita akan dihantam. Saya kalau bikin Indomie pengennya sendiri, supaya bisa legitnya itu saya tahu. Nah supaya saya bisa rasakan itu saya ambil satu, saya angkat begini, dalam sekejap hanya 1-2 detik dia langsung dingin. Tapi kalau kita ada di dalam sana kita tetap kuat. Nah saudara, ketika mereka berperang gitu saudara, ketika sudah berhadapan gitu, ini otot-otot rohaninya ini kuatnya, otot-otot dia hantam begini dia, laut ditok. Ketika kita bersama Tuhan, maka otot-otot rohani kita kuat. Itu yang Daud hadapi. Ketika menghadapi Goliat, ini imannya ini, hai kamu yang melawan pasukan Allah yang maha tinggi, saya penggal kamu. Itu Daud saudara. Ketika dia berhadapan dengan singa, dengan harimau yang dia ingin kambing dombanya, dia hadapi, dia tangkap bulat, dia robek saudara. Imannya begitu kuat. Ketika kita menghadapi dunia yang begitu goncangannya di akhir-akhir ini begitu kuat. Percayalah, manusia rohani kita itu akan kuat menghadapi ini. Ada ketenangan dalam hati. Ya, walau udah naik pesawat tergoncang-goncang, ada yang nangis. Kita yang di dalam Tuhan, ya kalaupun mati kan kita naik.
pesawatnya turun, manusia rohani kita pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Tidak ada rasa takut. Saudara, kalau saya naik pesawat, ya tenang aja. Kita sudah serahkan semua sama pilot, ngapain pusing. Kita ketakutan pun ya sama yang gak ketakutan pun ya sama aja. Ya mati juga. Ya enggak juga, kan sama aja saudara. Tapi kita yang menghadapi dunia yang goncang ini kita tetap tenang. Itu makanya ketika COVID ini saya mah ikutin aja. Ya kadang-kadang ada flu-flu ya dalam nama Yesus gitu aja udah. Kita berjalan semua begitu mengikuti peraturan yang ada. Tapi saya percaya ada tangan Tuhan yang melindungi kita. Walaupun kita pulang ke rumah Bapa di surga. Mari saya ajak saudara, kita pasti punya talenta minimal 1. Mari kita melayani Tuhan. Di akhir-akhir ini saya punya beban. Ya, banyak orang-orang tua yang dulu waktu masih muda jadi WL, jadi singer. Tapi di masa tua saya telepon, kenapa enggak jadi singer lagi? Ya udah diganti sama yang muda-muda. Saya lihat videonya Bill Gaither yang di Amerika ini. Umur 50, umur 60, mereka nyanyi-nyanyi muji Tuhan. Saya pikir kita perlu bikin paduan suara untuk yang umur 50, 60. Hatinya penuh puji-pujian. Ya, makanya saya bikin virtual choir. Bapak Ibu umur 50, 60 itu lebih setia ikut Tuhan. Anak-anak muda ini masih banyak. Gue ke sono, gue ke sini. Makanya waktu COVID itu ya teman-teman saya pendeta bilang, iya Pak, emang benar nih yang paling setia tuh yang umur-umur. Tapi malah yang gak boleh ke gereja umur 50-60. Yang umur 40 masih boleh pakai masker. Yang ini gak boleh. Saudara. Oh itu yang paling setia. Mereka sampai minta tempat khusus lah, dikasih ruangan kita mau ibadah. Lihat aja di sini kan setia-setia semua. Amin. Amin. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita ini orang-orang yang setia. Kita baru merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Saudara baca ulang. Oh ketika Tuhan Yesus naik. Itu dia memberkati. Memberkati orang-orang yang setia. Kita ini orang yang setia. Diberkati Tuhan. Iya, ya iyalah. Manusia aja kalau pegawainya setia. Pasti dia kasih bonus-bonus. Apalagi Tuhan. Luar biasa. Jadi mari kita melayani Tuhan. Amin. Masuk medan pertempuran. Apapun. Saudara mau asyir menjadi pendoa atau apapun. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai kami semua menjadi manusia-manusia rohani yang dahsyat. Yang bertumbuh, yang punya iman kuat. Hamba berdoa bagi jemaat Rock di Philadelphia ini. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Anak-anaknya, keluarga, Tuhan penyertaan-Mu atas mereka semua. Mempunyai roh yang kuat, intimasi yang kuat bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Mari sama-sama berkata, amin. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Batara Sihombing yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Oh oke, Pak Batara harus ada yang menjemput kah Pak? Oke, karena beliau harus melayani di New Jersey. Nanti Tante Susan akan, terima kasih sekali lagi Pak Batara. Ini Tante Susan nih nanti kadang nanti diajak juga kali Pak, dia waktu itu dia ada di dalam grup kur ya. Kalau ketemu Jokowi lagi. Nanti kalau gereja ini mau mengutus Pak Rosid boleh, saya mau mengadakan workshop nanti Sabtu depan ini di tempat ini. Kalau ada silakan. Siap Pak Batara. Pertanyaan saya sih kalau di surga suara saya yang fals bisa jadi merdu gak ya Pak? Oh di sini juga bisa ya. Oke. Boleh saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari jemaat Tuhan di tempat ini Anda boleh mengangkat tangan Anda. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat di sini yang sudah menerima berkat Tuhan yang terbaik, sama-sama katakan amin, amin. Sekali lagi terima kasih untuk setiap Anda yang beribadah bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Have a great week. Anda yang beribadah secara online, have a great week. God bless you.